Baik, di sini kami akan menjelaskan gelombang transversal pada permukaan air. Gelombang transversal adalah gelombang yang bergerak tegak lurus terhadap arah gelombangnya. Adapun contoh gelombang transversal dalam kehidupan sehari-hari adalah gelombang pada permukaan air. Nah, gelombang pada permukaan yaitu gelombang transversal ini terbentuk ketika air dijatuhkan batu sehingga permukaan air yang tenang membentuk gelombang kecil. Setelah batu dijatuhkan, maka akan membentuk gelombang transversal, yang dimana gelombang tersebut merambat ke tepi wadah. Di sini kita akan menjelaskan gelombang transversal pada tali. Gelombang transversal pada tali ialah gelombang yang arah getarannya tegak lurus terhadap arah perambatannya. Gelombang transversal pada tali dibentuk ketika tali digerakkan ke atas dan ke bawah. Di sini kita menggunakan penanda. Di sini penanda hanya bergerak mengikuti arah gelombang, yakni membukit dan membuat lembah. Penanda tidak berubah posisi walaupun telah dikenai gangguan berupa goncangan pada gelombang tersebut. Penanda tersebut bergerak tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Itulah yang disebut gelombang transversal pada tali. Cahaya adalah salah satu bentuk gelombang elektromagnetik yang terdiri dari osilasi medan listrik dan medan magnetik yang saling tegak lurus satu sama lain dan tegak lurus terhadap arah rambatan gelombang. Nah, gelombang cahaya di sini tidak memerlukan medium untuk merambat sehingga dapat bergerak di ruang yang gampang. Nah, di gelombang cahaya ini terdapat karakteristik yang tersebut ada 6. Yang pertama, sifat transversal. Nah, gelombang cahaya adalah gelombang transversal yang berarti medan listrik dan medan magnet yang berosilasi tegak lurus terhadap arah perambatannya. Jadi, jika gelombang cahaya merambat ke depan, medan listrik bisa berosilasi ke atas dan ke bawah. Sedangkan medan magnet berosilasi ke kiri dan kanan atau sebaliknya. Yang kedua adalah kecepatan. Gelombang cahaya memiliki kecepatan yang sangat tinggi, yaitu sekitar 2099,792 km per detik dalam ruang hampa, atau lebih dikenal sebagai kecepatan cahaya. Nah, kecepatan ini akan berkurang ketika cahaya merambat melalui medium seperti air, kaca, atau udara. Yang ketiga, spektrum elektromagnetik. Gelombang cahaya hanya merupakan bagian dari spektrum elektromagnetik. Spektrum ini mencakup berbagai jenis gelombang dengan panjang gelombang yang berbeda-beda. Dari gelombang radio, panjang gelombang sangat panjang, hingga sinyal gamma, panjang gelombang sangat pendek. Cahaya tampak hanyalah bagian kecil dari spektrum elektromagnetik, yaitu cahaya yang bisa dilihat oleh mata manusia. Yang keempat, sifat dualitas gelombang partikel, yaitu cahaya memiliki sifat dualitas yang dapat berperilaku seperti gelombang maupun partikel. Nah, gelombang tersebut dikenal sebagai foton. Ini adalah konsep utama dalam teori kuantum. Yang kelima, pembiasan dan refleksi. Ketika cahaya bergerak dari satu medium ke medium yang lain, kecepatannya berubah, yang menyebabkan cahaya dapat dibelokkan atau disebut dengan fenomena pembiasan. Selain itu, cahaya juga bisa dipantulkan ketika mengenai permukaan benda atau disebut dengan refleksi. Nah, yang terakhir, difraksi dan interferensi. Cahaya juga mengalami difraksi, yaitu penyebaran gelombang saat melewati celah sempit atau tepi penghalang, serta interferensi, yaitu ketika
dua atau lebih gelombang cahaya bertemu dan saling mempengaruhi. Selanjutnya ada contoh gelombang cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada cahaya matahari. Cahaya matahari merupakan kombinasi dari berbagai jenis gelombang elektromagnetik, mulai dari sinar inframerah atau yang memberi panas hingga sinar ultraviolet yang bisa menyebabkan kulit terbakar. Cahaya tanpa yang kita lihat adalah cahaya yang dapat ditangkap oleh mata manusia. Selain itu, sinar matahari juga penting untuk fotosintesis pada tumbuhan. Yang kedua ada lampu pijar atau LED. Lampu yang kita gunakan sehari-hari memancarkan cahaya tanpa yang membantu penerangan. Misalnya, lampu pijar mengeluarkan cahaya ketika filamennya dipanaskan. Sementara lampu LED menggunakan proses elektronik untuk menghasilkan cahaya. Yang ketiga ada komunikasi radio dan televisi. Gelombang radio walaupun tidak terlihat oleh mata manusia adalah bagian dari spektrum gelombang elektromagnetik. Mereka digunakan untuk mengirimkan sinyal dari pemancar ke penerima dalam perangkat komunikasi seperti radio, televisi, dan ponsel. Lalu yang terakhir ada laser. Laser adalah cahaya yang sangat terfokus dengan panjang gelombang tunggal. Dalam kehidupan sehari-hari, laser digunakan dalam pointer, alat pengukur jarak, operasi mata, pemotongan material, dan perangkat pemutar CD atau DVD. Nah, penjelasan lebih lanjutnya tentang cahaya tampak. Nah, cahaya tampak adalah bagian dari spektrum elektromagnetik dengan panjang gelombang sekitar 400-700 nanometer. Nah, panjang gelombang ini menentukan warna yang kita lihat. Misalnya, panjang gelombang pendek sekitar 400 nanometer terlihat sebagai warna ungu atau warna biru. Nah, panjang gelombang panjang sekitar 700 nanometer terlihat sebagai warna merah. Nah, ketika kita melihat pelangi, kita melihat hasil dari cahaya tampak yang dibiaskan oleh tetesan air di atmosfer memisahkan warna-warna yang ada dalam cahaya putih menjadi spektrum penuh dari merah hingga ungu. Yang terakhir ada kesimpulan. Gelombang cahaya adalah fenomena penting yang berperan dalam banyak aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari penerangan hingga komunikasi, kesehatan, dan teknologi. Sifat-sifatnya yang unik memungkinkan cahaya untuk berperan di berbagai bidang, baik dalam bentuk cahaya tampak maupun dalam bentuk gelombang elektromagnetik lainnya, seperti sinar X, ultraviolet, dan radio. Di sini kami akan menjelaskan gelombang seismik. Gelombang seismik adalah gelombang energi yang melalui bumi atau benda padat lainnya akibat dari aktivitas seismik seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, atau ledakan buatan. Gelombang ini terbagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama adalah gelombang badan yang disebut dengan body waves, dan gelombang permukaan atau surface waves. Yang pertama adalah gelombang badan. Gelombang badan dibagi menjadi dua. Yang pertama gelombang primer dan sekunder. Gelombang primer merupakan gelombang seismik pertama yang terdeteksi oleh seismograf. Gelombang ini bersifat longitudinal, di mana partikel bergerak maju mundur searah dengan arah rambat gelombangnya. Gelombang P bisa merambat melalui media padat, cair, dan gas. Yang kedua adalah gelombang sekunder. Gelombang sekunder ini datang setelah gelombang P dan bersifat transversal, di mana partikel bergerak tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Gelombang S hanya bisa merambat melalui media padat dan tidak bisa merambat melalui cairan. Yang kedua, gelombang permukaan. Gelombang permukaan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah low. Gelombang low merupakan jenis gelombang permukaan yang menyebabkan pergerakan mendatar atau horizontal pada permukaan bumi. Gelombang ini umumnya lebih merusak dibandingkan gelombang badan karena intensitasnya di permukaan. Yang kedua, gelombang Rayleigh.
Gelombang ini menyebabkan partikel di permukaan bumi bergerak dalam lintasan elips, mirip dengan gelombang di permukaan air. Gelombang Rayleigh juga lebih lambat dibandingkan gelombang P dan S dan bisa menyebabkan kerusakan yang signifikan di daerah sekitar epicentrum. Gelombang seismik memainkan peran penting dalam studi tentang struktur internal bumi dan digunakan untuk mendeteksi serta mempelajari gempa bumi. Oke, di sini saya akan membahas mengenai gelombang pegas dalam konteks gelombang transversal. Pada gelombang pegas, jika ujung pegas digetarkan ke atas dan ke bawah, kita akan menciptakan gelombang transversal pada pegas tersebut. Di sini partikel-partikel yang bergerak pada pegas akan bergerak naik turun, sedangkan gelombangnya akan bergerak sesuai dengan panjang pegasnya. Contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, yaitu tali jemuran yang digeser. Jika kita menggerakkan ujung tali jemuran ke atas dan ke bawah, kita akan melihat gelombang transversal yang merambat sepanjang tali. Dan yang kedua yaitu gelombang di permukaan air. Ketika batu dilempar ke kolam, kita akan melihat riak yang merupakan contoh gelombang transversal di dalam air, bergerak naik turun, sementara gelombangnya akan menyebar keluar. Ini merupakan gambaran sederhana dari bagaimana gelombang transversal bekerja dalam kehidupan sehari-hari.